لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأهل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والجود والكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر مضايا وسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك وأمرت ألا أفتح لأحد قبلك رواه أحمد عن أنس. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi yang penuh dengan keberkahan Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita masih bisa melangkahkan kedua belah kaki kita, memenuhi kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Kita lanjut dengan kajian kita atau taklim kita. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita mulai di subuh ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita ke kajian materi kita, yakni kitab Mukhtarul Ahadits. Ini adalah hadis-hadis pilihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis yang pertama ini keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya teristimewa. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya belum ada, tapi namanya sudah tercatat di dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu. Nanti
di hari kiamat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan pintu surga. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibukain pintu surga, fa astaftihu. Kemudian selesai Nabi Muhammad datang ke pintu surga minta dibukain, ini malaikat yang menjaga pintu surga ngobrol sama Nabi. Ditanya nih Nabi, man anta, siapa kamu? Itu katanya. Fa'aqulu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Muhammadun, saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, kemudian malaikat itu menjawab, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelum kamu tuh. Ya Allah, orang lain belum bisa masuk surga, umat-umat lain belum bisa masuk surga, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlebih dahulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu diantara keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang pertama membuka pintu surga. Masya Allah. Sehingga malaikat yang penjaga surga ngomong, saya nih, kata malaikat, saya mad, gitu. Kalau kata malaikat ngomong sama Muhammad. Kalau kita nggak boleh begitu, mad aja. Kadang-kadang kita nyebut Nabi Muhammad aja. Muhammad itu banyak, pakaiin gelarnya Sayyidina atau Sayyiduna. Oh, biar ada akhlak sama Nabi besar Muhammad. Orang kadang-kadang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan, pakaiin gelarnya kita sebagai umatnya. Sebab kita bukan malaikat. Orang Allah aja dalam Al-Quran nggak pernah menyebut namanya langsung. Pasti pakai gelar Muhammadur Rasulullah. Itu Allah. Ini kita kadang-kadang manggil Nabi Muhammad. Kalau pengen baca sholawat tambahin itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kata malaikat, aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga kepada siapapun sebelum engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, subhanallah, kita punya nabi luar biasa. Jadi hal ini sangat jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi kalau di dalam hadis qudsi, ini firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ala aflaq. Andaikan tidak ada engkau Muhammad, andaikan tidak ada engkau Muhammad, andaikan tidak ada engkau Muhammad, ini Allah yang ngomong, maka tidak akan aku jadikan dunia berserta isi-isinya. Ya Allah, kita bayangin tuh. Makanya kita kalau lagi baca sholawat itu demenin sholawat. Saya punya guru begitu, nasehatin saya gini, ya jangan jauh daripada sholawat gitu. Itu kunci kebahagiaan hati kita. Ketika ada orang yang zikir, zikirnya belum tentu diterima sama Allah. Kalau zikirnya riya, batal tuh.
Ketika ada orang yang sering baca Al-Quran, ketika niatnya riya, batal tuh, nggak ada pahalanya. Tapi ketika bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, walaupun dalam keadaan riya nih, tasbih kita bawa kemana-mana, walaupun itu tasbih kayak biji nangka gede-gedenya, kita bawa tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu riyanya aja nyampe tuh, nggak batal tuh. Itu luar biasa Nabi besar Muhammad SAW. Sebab nanti Nabi besar Muhammad yang berhak memberikan syafaatul uzma. Ketika nabi-nabi yang lain nggak mampu memberikan syafaatnya kepada umat-umatnya, ketika umat Nabi Adam minta syafaat kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai ya Abal Bashar, wahai ayahnya para orang tua, tuh Nabi Adam tuh umatnya nanti minta syafaat, isfi ya Nabi Adam, berikan saya syafaat. Nabi Adam bingung tuh Pak, ya Allah, gue boro-boro ngasih syafaat, gue suruh tinggal di surga aja. Kata Allah jangan deketin buah khuldi, gue bukan deketin doang, makan, gue makan. Makanya Nabi Muhammad ketika Nabi Adam ketika sudah makan buah khuldi udah nggak bisa memberikan syafaat. Nabi Nuh umatnya mohon nama Nabi Nuh, minta, wahai Nabi Nuh, ini saya umatmu, berikan aku syafaat. Nabi Nuh, ya gue boro-boro ngasih lu syafaat, anak gua ada yang durhaka, gitu kata Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya ada yang durhaka, coba Kanan, dia nggak bisa tuh berikan syafaat. Semua umat terdahulu nggak bakalan bisa nabinya memberikan syafaat kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini diceritakan, saya ini kata malaikat nggak bakalan buka pintu surga nih kecuali engkau yang membuka, wahai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa Pak, udah cintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sama Nabi, kenalin tuh keluarga-keluarganya, ayahnya, ibunya. Apalagi sekarang anak-anak sekarang ada tuh sholawat rohatil tuh. Itu demi mengenalkan Nabi, demi mengenalkan keluarga-keluarga Nabi. Biarin mereka bersolawat, biarin mereka mengenalnya dengan sholawat. Kita baca tuh yang namanya berjanji, maulid berjanji, di situ banyak kisah-kisah Nabi. Kalau kita bisa baca, kita baca lagi tuh maulid ad-diba, nggak apa-apa, demi mencintain sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ibu-ibu nih kalau apa-apa gampang sama sholawat. Sholawat itu sekarang banyak lagu-lagunya. Sebab kita kalau ngapalin Al-Quran sama ngapalin lagu, cepetan ngapalin lagu tuh dibandingkan sama Al-Quran. Makanya sholawat kadang-kadang dilagu-laguin tuh, nggak apa-apa. Yang penting ada mahabbah, cinta sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil ngayun anak kita, Salatullah salamullah ala toha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuh, nanti anak kerekam tuh sambil ngayun, sambil nyusuin anak kita, nggak apa-apa. Rohatil atyaru tashdu fil layalil maulidi, nggak apa-apa tuh. Nanti anak kita kerekam tuh, daripada kita nyanyi yang kagak-kagak. Apalagi sekarang anak-anak zaman sekarang, ya Allah, mainnya TikTok. Jadi bahasa tubuh udah main gini. Wah, makanya anak-anak kita kalau diomelin gini mulu udah kecanduan. Bahkan sampai ada yang matanya bengkak kebanyakan ngeliatin HP.
Kalau yang dilihatin manfaat kali baca surah Yasin ada di HP atau Al-Quran. Ya Allah, kadang-kadang saya kadang-kadang niat ponakan saya aja tuh. SD masih pada SD. Ya Allah, HP-nya 2, yang satu buat WA-an, yang satu buat TikTokan. Ya Allah. Ini zaman udah. Mau kagak mau, makanya kita didik nih anak-anak kita nih. Kalau kita cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak gini, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat. Ayo cintai Nabi dengan bagaimana caranya aja. Sholawat, pegang tasbih, sholawat dengan lagu, qasidah, gak apa-apa. Cintain tuh Nabi. Tapi yang lebih penting mencintai Nabi itu dengan mengerjakan perintah-perintah Nabi. Bukan sekedar cuman sholawat aja. Ustaz, saya mah udah sholawat aja, nggak pakai sholat. Ya, salah kaprah namanya kalau begitu. Ustaz, saya mah sholawat aja, kagak puasa. Sholawat juga kan saya cinta sama Nabi, sering nyebut nama Nabi. Ya, yang diperintahin sama Nabi kagak doyan kita. Sholat kita mardud ditolak begitu. Makanya kita sering cinta sama Nabi besar Muhammad SAW, terutama dengan mengerjakan perintah-perintah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian juga hadis yang kedua, i'til ma'ruf wajtanibil munkar wanzur ma yu'jibu udunaka ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim fa'tihi wanzuril ladzi taqrahu ayyakula lakal qaumu idza kumta min indihim faztanibuhu. Jadi kita hadis yang kedua ini disuruh kerjakan yang baik dan tinggalkan yang buruk. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerjakan kebaikan. Tuh, i'til ma'ruf, kerjakan kebaikan. Wajtanibil munkar, dan jauhi kemunkaran. Nih, ya Allah, kita jauhin tuh yang namanya kemungkaran. Jangan ape mungkar, setiap yang mungkar kita doyan tuh. Kalau orang udah doyan sama yang namanya kemungkaran, udah jauh dengan mengerjakan yang namanya kebaikan. Giliran suruh ngaji susah nih orang. Giliran ada dangdut, wah, apa sih namanya, nukarin duit buat nyawer entar. Ya Allah. Giliran ada yang mabok, senang nih orang. Giliran ada orang tua yang rajin sholat, ya Allah, belagu buat lo sholat lo, belum tentu sholat lo diterima sama Allah. Itu dia makin ngomong begitu. Kadang-kadang kita kesel juga kan, gua aja yang sholat belum tentu diterima, apalagi lu Paul, begitu kan kadang-kadang kita. Gitu. Dan di sini kita disuruh nih, i'til ma'ruf, kerjakan yang kebaikan, wajtanibul munkar, dan tinggalkan kemungkaran. Wanzur ma yu'jibu udhunaka yaqula lakal qaumu idza kumta min indihim fa'tihi. Fikirkan dahulu hal yang akibatnya disukai oleh pendengaran telingamu. Tuh. Jadi kita aja nih disuruh mikirin nih. Hadis tersebut disuruh menjauhi kemungkaran, terus disuruh ngerjain kebaikan.